Oke, langsung saja kita mulai. Hari ini kita mau kupas tuntas soal sesuatu yang sebenarnya ada di mana-mana, di setiap pohon, semak, bahkan rumput, tapi seringkali kita anggap remeh. Lignin. Anda mengirimkan kami satu artikel ulasan yang sangat mendalam dari jurnal Polymers edisi 2024. Isinya membedah berbagai cara untuk mengurai zat yang luar biasa tangguh ini. Jadi, misi kita hari ini adalah cari tahu apa sih sebenarnya lignin itu, kenapa dia begitu alot untuk dipecah, dan kenapa para ilmuwan di seluruh dunia seolah berlomba-lomba mencari cara menghancurkannya. Ini bukan cuma soal tantangan sains loh, ini adalah kunci untuk membuka potensi sumber daya terbarukan raksasa yang bisa menggantikan bahan bakar fosil. Yuk, kita bongkar sama-sama. Topik ini fundamental sekali ya. Selama ini kalau kita bicara soal biomasa atau sumber daya dari tanaman, perhatian kita itu hampir selalu ke selulosa dan hemiselulosa. Wajar sih, karena keduanya relatif gampang diubah jadi gula, lalu jadi biofuel. Mereka ini semacam primadonanya gitu ya? Betul. Nah, lignin ini adalah komponen ketiga, si kuda hitam dari dunia biomasa. Bayangin deh, jumlahnya itu bisa 15-40% dari berat kering tanaman. Kalau kita berhasil mengurainya, proses yang namanya depolimerisasi, ini kita bisa mengubah seluruh perhitungan ekonomi hijau. Oke, jadi mari kita mulai dari yang paling dasar. Kalau kita bayangkan sebatang pohon, komponen utamanya kan ada 3 tadi, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Saya sering bayangin selulosa dan hemiselulosa itu kayak rantai gula panjang gitu, bahan baku utama buat bioetanol. Nah, peran lignin di sini apa sebenarnya? Analogi Anda soal rantai gula itu pas sekali. Sekarang bayangkan rantai-rantai gula itu butuh sesuatu untuk merekatkannya, untuk memberikan kekuatan. Itulah lignin. Dia bukan sekadar rantai lurus, tapi struktur 3 dimensi yang sangat acak dan saling mengunci, kayak jaring yang rumit banget. Oh, Struktur ini dibangun dari unit kimia bernama fenilpropana, yang dihubungkan oleh ikatan yang super kuat. Inilah yang membuatnya sangat bandel dan heterogen, istilah di artikel itu. jadi dia ini semacam lem atau semen super yang bikin kayu jadi keras dan kuat. Persis seperti itu. Pantes saja susah diurai. Dan karena kekuatannya ini, lignin seringkali cuma dianggap produk sampingan yang merepotkan. Coba lihat industri kertas. Mereka kan memisahkan selulosa ya kan? Nah, mereka itu menghasilkan sekitar 150-180 juta ton lignin setiap tahun. Wow, banyak sekali. Di pabrik, ini pemborosan sumber daya yang luar biasa, belum lagi polusinya. Padahal, kalau kita bisa pecah lignin ini jadi komponen dasarnya, disebut senyawa aromatik monomer atau EMCS, nilainya jauh lebih tinggi. Oke, jadi tantangannya jelas. Gimana cara memecah semen super ini secara efisien? Kalau sesuatu itu sangat kuat, biasanya respon pertama kita kan dengan cara kasar ya, pakai panas. Artikel ini sepertinya mulai dari sana. Benar sekali, pendekatan paling tua dan paling langsung, ya dipanggang. Metode utamanya disebut pirolisis. Serahananya, itu memanaskan lignin di suhu sangat tinggi, antara 150-800 derajat Celcius, di wadah tanpa oksigen. Tanpa oksigen, itu kuncinya ya. Iya, supaya tidak terbakar jadi abu, tapi terurai. Panas ekstrim ini yang akan mematahkan ikatan-ikatan yang bandel tadi. Hasilnya apa? Apa langsung jadi cairan berharga gitu? Nggak sesederhana itu. Hasilnya campuran dari 3 hal. Gas, lalu cairan yang disebut bio-oil yang kita inginkan, dan padatan berupa arang atau kokas. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ternyata suhu pemanasan itu krusial sekali. Tunggu dulu. Jadi beda suhu sedikit saja bisa menentukan kita dapat produk berharga atau malah dapat jelaga tak berguna? Tepat sekali. Analogi Anda soal memasak kue tadi pas banget. Salah suhu sedikit saja, hasilnya bisa gagal total. Luar biasa presisi ya. Artikelnya membagi proses ini jadi 2 tahap. Tahap pertama, di rentang suhu 150-400 derajat, panasnya itu cukup untuk memutus ikatan yang lebih lemah. Hasilnya adalah senyawa-senyawa seperti vanilin, ya senyawa yang sama persis dengan aroma vanila, dan juga ogenol. Jadi kita beneran bisa bikin ekstrak vanila dari kayu. Keren. Lalu kalau suhunya dinaikkan lagi, Di atas 400 derajat, barulah kita menyerang jantung masalahnya. Ada satu jenis ikatan yang paling banyak di lignin, namanya ikatan ether beta O4.
Anggap saja ini paku utama yang menyatukan seluruh struktur lignin. Kalau paku ini berhasil dipatahkan, seluruh bangunan lignin akan mulai runtuh. Dan dari situ kita bisa panen senyawa-senyawa yang lebih kecil dan berharga. Betul. Tapi pasti ada kekurangan ya kan? Metode panggang ini kedengarannya agak brutal. Tentu. Masalah terbesarnya adalah pembentukan kokas, jelaga hitam padat yang tidak kita inginkan itu. Sisa gosongnya ya? Ya, sekitar suhu 450 derajat, eugenol yang tadi kita hasilkan mulai berubah jadi kokas. Naik lagi di atas 550 derajat, ada bagian lain, namanya gugus metoksi, itu yang jadi biang kerok utama. Semakin banyak kokas, semakin sedikit bio-oil berharga yang kita dapat. Lalu gimana cara mengatasinya? Nah, disinilah teknologi modern masuk. Ada yang namanya pirolisis berbantuan gelombang mikro. Jadi, alih-alih memanaskan dari luar seperti oven, gelombang mikro memanaskan material lignin dari dalam keluar secara merata. Oh, jadi lebih efisien dan lebih cepat ya? Jauh, dan bahkan bisa menurunkan suhu yang dibutuhkan. Hasilnya, kokas yang terbentuk lebih sedikit. Oke, jadi metode panggang ini punya masalah besar, hasilnya campur aduk dan banyak jelaga. Rasanya kayak pakai palu godam, padahal kita butuh pisau bedah. Pasti ada cara yang lebih cerdas dan terkendali kan? Mungkin pakai bahan kimia. Tepat sekali. Itulah pendekatan kedua. Depolimerisasi kemokatalitik. Idenya adalah menggunakan katalis, zat yang bisa mempercepat dan mengarahkan reaksi, agar kita bisa memecah lignin pada kondisi yang lebih bersahabat. Asam dan basa kedengerannya seperti pelajaran kimia SMA. Memang, itu metode klasiknya. Asam kuat seperti asam sulfat atau basa kuat seperti NaOH itu sangat efektif. Tapi, ada tapinya. Metode ini butuh kondisi yang sangat keras, sangat korosif, dan punya masalah besar yang disebut repolimerisasi. Repolimerisasi? Maksudnya setelah susah payah dipecah, pecahannya malah... Nyatu lagi, Betul sekali. Fragmen-fragmen kecil yang sudah berhasil kita dapatkan malah saling bereaksi dan membentuk gumpalan baru yang lebih sulit diurai. wah, sia-sia dong usahanya. Makanya, penelitian beralih ke katalis logam yang lebih selektif. Logam transisi seperti nikel dan tembaga itu relatif murah. Sementara logam mulia seperti rutenium dan palladium sangat efisien, tapi ya harganya selangit. Jadi ada dilema antara biaya dan efisiensi lagi. Apa ada jalan tengahnya? Ada. Sumber ini menyebutkan solusi kompromi yang menarik. Katalis bimetalik, yaitu paduan dua logam. Contohnya, paduan nikel emas atau NiAU. Itu disebut bisa 3 kali lebih efektif daripada nikel murni saja. Jadi kita bisa dapat efisiensi tinggi tanpa harus pakai logam mulia sepenuhnya. Oke, itu dari sisi katalisnya. Tapi artikel ini juga menyoroti sesuatu yang disebut pelarut hijau. Ini tampaknya jadi tren besar ya sekarang. Ini area yang sangat menjanjikan. Yang pertama ada cairan ionik. Sederhananya, ini adalah garam yang wujudnya cair pada suhu kamar. Garam tapi cair. Iya, unik kan? Mereka bisa berfungsi ganda, sebagai pelarut sekaligus sebagai katalis. Tapi kelemahannya, harganya masih mahal dan kadang sulit dipisahkan dari produk akhir. Lalu yang kedua, sepertinya ada yang lebih menarik lagi. Nah, yang kedua ini yang menurut saya paling menarik. Deep Eutectic Solvents atau DES. Artikel ini bahkan menyebutnya pelarut hijau sejati. Konsepnya unik sekali. Bayangkan, Anda punya dua bahan padat, misalnya sejenis garam dan urea. Masing-masing baru meleleh di suhu tinggi, tapi kalau Anda campurkan keduanya dengan perbandingan pas, campuran itu tiba-tiba jadi cair di suhu kamar. Ajaib, kayak trik sulap kimia. Betul. Dan karena bahan-bahannya seringkali alami, murah, dan bisa terurai, ini benar-benar revolusioner. DES sangat hebat dalam menarik lignin keluar dari biomasa. Tapi biasanya kalau ada yang kedengeran terlalu bagus untuk jadi kenyataan, pasti ada tapinya. Apa kelemahan DS? Apakah ini sudah siap dipakai di skala industri? Pertanyaan yang sangat bagus. Tantangan utamanya saat ini memang soal skala. Di lab hasilnya luar biasa, tapi untuk produksi ribuan liter DES dan mendaur ulangnya secara efisien, di pabrik itu masih jadi PR besar. Oke, dari panas brutal ke kimia cerdas. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah deh. Pakai cahaya dan listrik. Mari kita mulai dengan fotokatalisis. Maksudnya kita menyinari lignin sampai terurai gitu. Kurang lebih begitu.
Fotokatalisis itu pakai material semikonduktor yang ketika disinari cahaya, idealnya cahaya matahari, akan menghasilkan partikel-partikel bermuatan yang sangat reaktif. Partikel inilah yang kemudian menyerang dan memecah ikatan kimia pada lignin. Keunggulannya adalah proses ini berjalan di suhu ruang, jadi sangat hemat energi. Material seperti apa yang dipakai? Pilihannya banyak. Ada oksida logam seperti TiO2 yang stabil, tapi sayangnya lebih efektif dengan sinar UV. Ada juga sulfida logam yang lebih jago menyerap cahaya tampak, tapi cenderung kurang stabil. Nah, yang paling menjanjikan menurut artikel ini adalah material nanokarbon. Contohnya graphitic carbon nitride atau GC3N4. Kenapa dia yang paling menjanjikan? Karena dia sangat selektif. Artikel ini mencatat bahwa GC3N4 bisa secara spesifik menargetkan satu jenis ikatan karbon-karbon tertentu untuk menghasilkan aldehida aromatik. Yang paling menonjol, mereka bisa menghasilkan vanilin dengan hasil mencapai 98% pada molekul model. Wow, 98%. Itu efisiensi yang luar biasa. Oke, itu tadi pakai cahaya. Lalu artikelnya juga menyebut elektrokatalisis. Jadi, kita bisa menyetrum lignin sampai terurai begitu. Konsep dasarnya seperti itu ya, tapi dengan kontrol yang jauh lebih canggih. Kita pakai arus listrik dan sepasang elektroda. Hebatnya metode ini adalah tingkat kontrolnya. Kita bisa mengubah produk akhir hanya dengan mengganti material elektrodanya atau mengatur besar kecilnya arus listrik. Elektroda apa yang biasanya dipakai? Apakah ada masalah seperti toksisitas? Nah, ini poin penting. Elektroda yang paling umum itu berbasis timbal karena murah dan stabil. Tapi jelas ada kekhawatiran besar soal toksisitas timbalnya. Alternatifnya ada nikel, yang lebih aman tapi lebih mahal. Kembali lagi ke dilema klasik, biaya, efisiensi, dan keamanan. Jadi selalu ada trade-off ya? Tapi yang paling mutakhir saat ini, seperti yang disoroti artikel, adalah tren untuk menggabungkannya, menciptakan sinergi. Misalnya, fotoelektrokatalisis, di mana cahaya dan listrik bekerja sama. Atau yang lebih canggih lagi menggunakan pelarut DES yang tadi kita bahas sebagai medium elektrolitnya. Kombinasi ini bisa meningkatkan efisiensi secara dramatis. Oke, setelah semua teknologi tinggi yang terdengar futuristik ini, bagaimana kalau kita kembali ke bumi? Bagaimana dengan cara alam sendiri? Artikel ini juga membahas depolimerisasi biologis. Tentu saja, ini sering dianggap sebagai pendekatan paling hijau dari semuanya. Kita biarkan alam yang bekerja. Proses ini memanfaatkan mikroba dan enzim yang sudah berevolusi jutaan tahun untuk memakan dan mengurai lignin. Siapa pemain utamanya di sini? Bakteri? Jamur? Pemain utamanya adalah jamur, khususnya kelompok yang disebut jamur pelapuk putih. Anda pasti pernah lihat di kayu tai lapuk di hutan. Oh, iya. Mereka ini ahlinya pengurai lignin. Caranya dengan mengeluarkan enzim super kuat ke lingkungannya, seperti lignin peroksidase dan lakase. Kedengarannya sangat elegan. Tapi, apa kekurangannya? Kecepatan. Proses biologis ini, meskipun sangat efektif, bisa sangat lambat. Butuh berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dibandingkan metode kimia yang hanya hitungan jam ya? Betul. Bakteri juga punya peran loh. Mereka mungkin tidak sekuat jamur, tapi lebih tahan banting dan lebih mudah direkayasa secara genetik. Artikelnya menyebut bakteri Rhodococcus josti RH1 yang bisa dimodifikasi untuk menghasilkan vanilin. Jadi, tantangan terbesar dari pendekatan biologis ini yang membuatnya belum mendominasi industri apa dong? Dua hal, biaya dan kecepatan. Memproduksi enzim murni dalam jumlah besar itu sangat mahal. Dan kecepatannya yang lambat itu jadi kendala besar untuk skala industri. Jadi, apa artinya semua ini? Kita sudah melakukan perjalanan dari metode panggang yang brutal, ke reaksi kimia yang lebih cerdas, lalu ke teknologi canggih, dan terakhir ke cara alami yang elegan tapi lambat. Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah lignin merupakan sumber daya terbarukan yang potensinya luar biasa besar, tapi masih terkunci rapat. Dan kesimpulan dari artikel ini sangat jelas. Tidak ada satu metode pun yang menjadi peluru perak atau solusi tunggal yang sempurna. Jadi masa depannya bukan memilih satu tapi menggabungkan semuanya. Tepat, masa depan terletak pada strategi gabungan atau serial. Bayangkan sebuah proses di mana tahap pertamanya kita pakai pelarut DES untuk mengekstrak lignin.
Lalu, lignin yang sudah murni itu dimasukkan ke reaktor fotokatalitik untuk diubah jadi satu produk spesifik bernilai tinggi, misalnya vanilin. Tujuannya adalah merancang sebuah alur kerja yang efisien, berbiaya rendah, dan bebas polusi. Ini dia satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sejauh ini, seluruh diskusi kita berfokus pada cara mengurai lignin yang sudah ada di alam. Tapi, bagaimana jika kita bisa melangkah lebih jauh ke hulu? Bayangkan jika, melalui rekayasa genetika, kita bisa memprogram tanaman untuk menghasilkan lignin dengan ikatan yang secara inheren lebih lemah dan lebih mudah dipecah sejak awal. Bisakah kita merancang biomasa masa depan agar siap pakai untuk diolah dan secara fundamental mengubah lanskap energi terbarukan dari akarnya?